ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan beberapa adillah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam bab mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis. Semoga Allah merahmati beliau. Hasil dari istimbat beliau terhadap dalil-dalil yang telah kita baca. Baik, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail. Di dalam bab ini mengandung beberapa masalah. Al-ula anna ad-da'wata ila Allah tariqun atau tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama yang bisa kita ambil anna ad-da'wah ila Allah, bahwasannya menyeru umat manusia kepada Allah, berdakwah ila Allah, hal tersebut merupakan jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu ciri dari pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara ciri yang sangat pokok ketika mereka berdakwah, yang mereka seru adalah barakallahu fikum, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan inti dari dakwah pengikut para nabi. Bagaimana agar supaya umat manusia itu bertauhid kepada Allah
mengikhlaskan seluruh amalannya lillahi ta'ala. Barakallahu. Sehingga barakallahu fikum, hal ini memberikan faedah yang lainnya, menunjukkan orang-orang yang dalam dakwahnya itu tidak menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada hizib, kepada golongannya, kepada ormasnya, kepada alirannya. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya mereka bukanlah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka merupakan pengikut tokoh-tokoh. Al-Thaniyah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari bab kali ini, at-tanbih al-ikhlas. Di dalam bab ini terdapat tanbih, penekanan untuk berbuat ikhlas. Barakallahu fikum. Ya, kepada ayat yang beliau nukilkan di awal bab. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Baik. Nah, dalam permasalahan dakwah yang namanya ikhlas benar-benar sangat ditekankan. Barakallahu fikum. Dia menyebutkan alasannya. Li'anna katsiran law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi. Dikarenakan kebanyakan umat manusia atau kebanyakan para duat, kebanyakan para mubaligh, pegiat-pegiat dakwah, walaupun mereka itu menyeru kepada al-haq, ya, ini kata beliau, walaupun secara zahir, barakallahu fikum, inti dari dakwahnya, inti dari ta'limnya, masya Allah, mengajak umat manusia kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sana ada maksud tersirat. Fahuwa yad'u ila nafsihi. Barakallahu fikum. Ya. Padahal mereka itu menyeru umat manusia kepada dirinya pribadi. Barakallahu fikum. Ini beliau mengungkapkannya dari pengalaman. Ya. Kebanyakan para duat, kebanyakan para mubaligh, barakallahu fikum, tatkala menyeru walaupun inti yang dia seru adalah kebenaran, barakallahu fikum, ya. Namun di sana ada tujuan-tujuan pribadi yang ingin mereka dapat. Entah itu ingin ditokohkan, entah itu ingin mendapatkan prestise, ya, pengakuan, kemasyhuran, barakallahu fikum. Dan ini memang ujiannya para duat. Ya. Ini adalah ujiannya para dai, para mubaligh, barakallahu fikum. Baik. Apalagi bagi mereka-mereka yang sudah diterima dakwahnya, yang sudah ditokohkan, barakallahu fikum, yang ucapannya itu sangat didengar. Ya. Baik. Benih yang satu ini sulit untuk luput dari para duat. Barakallahu. Oleh karena itu, kenapa di sini beliau menekankan kembali, mengingatkan ayat ini untuk menyadarkan para duat, para dai, para mubaligh, karena sudah keasikan, ya, ketika mereka terjun dalam dunia dakwah, sudah merasakan manisnya hasil dari dakwah, diingatkan kembali dengan ayat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ingat para duat, ingat para mubaligh, ingat para ustaz. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru manusia kepada Allah.
Kenapa beliau memasukkan ayat. Di situ ada tandih, penekanan kembali untuk menyadarkan kembali para duat yang mungkin sudah lalai, sudah lupa tujuan inti dia dalam berdakwah. Barakallahu fiikum. As-salisa, masalah yang ketiga, annal basirata minal faraid. Poin yang ketiga, bahwasanya basirah itu termasuk perkara yang wajib. Basirah di dalam dakwah itu merupakan termasuk dalam perkara yang wajib. Maknanya, apabila ada orang yang berdakwah namun tidak memiliki basirah, maka dia akan mendapatkan dosa. Iya. Dosa itu akan berlipat ganda. Iya. Beda halnya kalau dia beramal tadi untuk dirinya pribadi. Dosa yang akan dia tanggung ya dosanya sendiri. Dia beramal sesuatu amalan yang ternyata amalan itu menyelisihi bimbingan Islam. Tapi kalau singkatannya sebagai seorang du'a, ya, sebagai orang yang menyeru umat manusia menuju Islam, namun dia tidak membangunnya di atas basirah, maka apa? Akibatnya fatal. Dosa yang dipikul, yang pertama ya dia memikul dosanya sendiri, yang kedua dia memikul dosanya orang lain. Nah, karena itu beliau menyatakan bahwasanya basirah termasuk perkara yang wajib. Kemarin telah kita sebutkan bahwasanya basirah dalam dakwah itu mencakup 3 hal. Apa saja Pak Ahmad? Lupa? Apa saja? Abdullah? Al-basiratu bisyariah. Terus? Ya al-basiratu bihalillah. Terus? Yang ketiga al-basiratu fi uslubillah. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Yang pertama al-basirah, ya, syariah. Dia harus memiliki ilmu tentang syariat Islam ini. Baik. Artinya dia harus memiliki ilmu tentang sesuatu yang akan dia sampaikan. Ada landasannya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Kalamul Salaf. Yang kedua, memiliki basirah tentang keadaan mad'u. Yang ketiga, memiliki basirah tentang kaifiyah ad-da'wah, tata cara untuk berdakwah, uslub dakwah. Barakallahu. Ar-rabi'ah, yang keempat, min dalaili husni tauhid annahu tanzihullah ta'ala anil masabbah. Yang keempat, kata beliau, termasuk sesuatu yang menunjukkan dari bagusnya tauhid seseorang, termasuk tanda dari bagusnya tauhid seseorang, annahu tanzihullah ta'ala 'anil masabbah. Bahwasanya dia berupaya untuk mensucikan Allah dari yang namanya celaan. Termasuk tanda yang menunjukkan bagusnya tauhid seseorang, orang itu berupaya agar Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari yang namanya celaan, hinaan. Barakallahu. Dia berupaya sekeras mungkin agar Allah Subhanahu wa taala tidak dicela, tidak dihina. Ya, baik menghina Allah tadi secara terang-terangan atau secara tidak langsung. Barakallahu fikum.
Hal ini diambil dari ayat yang disebutkan oleh beliau pertama kali. Wa ma'ana minal musyrikin. Dan aku tidaklah termasuk kaum musyrikin. Barakallahu fiik. Ini istimbat beliau cukup dalam. Ya. Seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, itu secara tidak langsung dia telah melecehkan Allah. Secara tidak langsung dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita tanya kepada mereka, barakallahu fikum, mereka akan membantahnya dengan keras. Ya, mereka-mereka yang melakukan tindakan-tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita katakan kalian telah menghina Allah Subhanahu wa taala, telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menolaknya. Mereka akan membantah. Barakallahu fikum. Jangan sembarangan mengklaim orang lain. Iya. Barakallahu fikum. Namun kalau kita jelaskan dari sisi mana bentuk penghinaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa menjawab. Iya. Baik. Kita katakan menyekutukan Allah, mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, itu sudah merupakan bentuk pelecehan. Ya. Mensejajarkan antara sang Khalik dengan makhluk, itu sudah merupakan bentuk pelecehan. Ya. Baik. Menganggap ada di kalangan makhluk yang bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan zatnya tanpa perantara Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang beranggapan demikian, ya, ada makhluk yang bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan zatnya sendiri, barakallahu fikum, tanpa bantuan Allah, ini menunjukkan dia telah mensejajarkan makhluk tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan kuburiyun. Ya, orang-orang yang berlebihan dalam mensikapi kuburan-kuburan orang-orang saleh. Mereka mensejajarkannya barakallahu fikum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang lebih parah. Ya, menganggap kuburan-kuburan tadi lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Disebutkan oleh seorang penyair. Dia mengatakan, "Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha minal asa." Ini sebuah analogi barakallahu fikum untuk kita semua, ya, agar kita bisa paham dari sisi mana sih, ya, pelecehan orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsentrasi. Sang penyair menyatakan, "Alam tara anna sayfa yanqusu qadru." Tidakkah Anda lihat bahwasanya sebilah pedang itu kedudukannya, ya, itu akan berkurang. Keutamaan sebilah pedang itu akan berkurang kalau Anda mengatakan inna sayfa amdha minal asa. Pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Ya, ketika Anda membandingkan sebilah pedang dengan sebilah tongkat, barakallahu fiik. Dan Anda mengatakan pedang lebih tajam daripada tongkat. Ini sama saja, kata sang penyair, Anda telah menghinakan kedudukan sang pedang. Kenapa? Bahan pembandingnya nggak pantas. Ya, kalau pedang buatan India dibandingkan dengan pedang buatan Arab Saudi, mungkin sama-sama pedang, nggak ada unsur pelecehan. Tapi ini apa?
pembandingnya ya nggak pantas. Sangat jauh antara pedang dan tongkat. Sama saja ketika Anda mengatakan, Sayyid, dokter ini ya lebih baik daripada tukang becak di pinggiran sana. Kira-kira sang dokter merasa terhormat dengan ucapan ini atau merasa tersindir? Barakallahu itu akan apa? Akan terlecehkan, ya tak? Merasa diinjak-injak harga dirinya. Kok saya dibandingkan dengan tukang becak? Walaupun dikatakan tadi apa? Sang dokter lebih baik, ya tak? Barakallahu. Nah di sini kesyirikan bukan mengatakan apa? Lebih baik, tetapi apa? Sejajar antara Allah dan makhluk. Barakallahu. Maka apa? Mimba bil aula, pelecehannya lebih parah daripada pembandingan yang antara pedang dan tongkat. Ingat ya, antara pedang dan tongkat dikatakan pedang lebih baik daripada tongkat. Itu sudah menunjukkan pelecehan yang luar biasa. Apalagi dikatakan pedang sama dengan tongkat. Maka apa? Pelecehannya lebih parah. Demikian juga yang namanya tindakan kesyirikan. Menyamakan antara al-khaliq dan makhluk, barakallahu fikum, itu tindakan pelecehan yang sangat-sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak pantas, barakallahu fikum. Itu kata beliau. Sehingga seorang yang muwahhid itu sangat-sangat menjauhkan dirinya dari yang namanya melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik disadari ataupun tidak disadari. Al-khamis, kata beliau, poin yang kelima, anna min qadhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Poin yang kelima, bahwasanya termasuk buruknya kesyirikan, keberadaan kesyirikan itu merupakan bentuk celaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita jelaskan. Iya. Kenapa kesyirikan itu, barakallahu fikum, dikatakan sebagai bentuk mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita sebutkan tadi analogi. As-sadisah, yang keenam, wahia min ahammiha, dan ini termasuk poin yang paling penting dalam bab ini, kata beliau, ib'adul muslimi 'anil musyrikina li'alla yasiru minhum. Ya, dalam nuskhahnya itu apa? Li'alla atau la? Li'alla. Iya, yang benar ya. Kalau dalam nuskhahnya aneh itu la, itu salah. Yang benar li'alla yasira minhum walau lam yusyrik. Yang keenam, ibadul muslim 'anil musyrikina. Baik. Upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari kaum musyrikin. Bagaimana ucapan beliau? Wa ma'ana minal musyrikin. Barakallahu fikum. Ya. Di dalam ayat itu, beliau mengambil istimbal, argumentasi. Ayat ini menunjukkan, barakallahu fikum, ya, sebagai seorang muslim kita harus menjauh dari yang namanya orang-orang musyrik. Apa fungsinya? Li'alla yasira minhum, agar supaya kaum muslimin tadi tidak menjadi seperti kaum musyrikin. Itu tujuannya. Oleh karena itu di dalam Islam ada yang namanya syariat hijrah. Ya, al-hijrah min baladi syirki ila baladil Islam. Ke baladi tauhid. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya ibadul muslimin anil musyrikin ini mencakup dua hal. Iya.
ib'adul jasad wa ib'adul i'tiqad. Upaya untuk menjauhkan jasad kita ini dari mereka dan upaya untuk menjauhkan ideologi kita dari ideologi mereka. Barakallahu fiik. Walau lam yusyrik. Ya. Walaupun sang muslim tadi tidak berbuat syirik. Barakallahu fiik. Baik. Jadi ada yang namanya prinsip yang lain. Prinsip yang disebut dengan prinsip bara'. Ya. Al-bara'atu minasyirki wa ahliha. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, barakallahu. Itu termasuk prinsip yang pokok di dalam Islam. Ya, sebagai seorang muslim harus memiliki sikap bara' terhadap kaum kufar. Barakallahu. Apa fungsinya? Agar supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Barakallahu. Baik. Dikarenakan yang namanya lingkungan, ya, itu memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap agama seseorang. Barakallahu fiik. Sedikit demi sedikit, apabila seorang itu tidak memiliki prinsip agama yang benar-benar kokoh, barakallahu fiik, ya, yang pemahaman agamanya itu masih terombang-ambing, kalau dia tinggalnya di lingkungan yang barakallahu fiik, yang rusak, yang bobrok, maka itu akan mengikis, ya, sedikit demi sedikit prinsip-prinsip agama yang dimiliki. Barakallahu. Oleh karena itu, di sini sangat ditekankan oleh beliau, ya, upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari kaum musyrikin agar supaya kita tidak terbawa oleh mereka. Barakallahu. Baik. As-sabi'ah yang ketujuh, kaunut tauhid awal wajibin. Yang ketujuh, keberadaan tauhid merupakan kewajiban yang pertama kali. Keberadaan tauhid merupakan kewajiban yang pertama kali. Yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya yang tepat dalam masalah ini, bahwasanya kewajiban pertama adalah at-tauhid. Ya, ini terdapat bantahan bagi siapa? Mas Naim. Faedah ini terdapat bantahan bagi sebuah ideologi, sebuah pemikiran, bahwasanya kewajiban yang pertama kali adalah tauhid. Bantahan terhadap siapa? Ardiansa? Mu'tazilah? Apa itu? Yang pokoknya sebelum mengetahui kita harus mengetahui keberadaan Allah. Ya. Yang benar. Mu'tazilah atau Jahmiyah? Jangan salah. Selain nanti mereka protes. Atau Asy'ariyah? Mu'tazilah? Pak Adi? Pak Adi selanjutnya? Abu Adi? Terhadap siapa, Pak?
kelompoknya dulu, baru nanti keyakinannya. Pergerakan banyak sekali itu pergerakan. Yang mereka dalam berdakwah tidak mendahulukan tauhid. Bateri. Pada siapa bateri? Robibo. Apa itu keyakinannya? Kenapa? Kewajiban pertama imamnya dulu. Habis itu baru kepada Allah. Karena mereka menganggap bahwa imamnya setara dengan Allah. Gitu ya? Iya, salah satu motivasi seperti itu. Baik. Masya Allah. Ada lagi? Pak Ahmad? Bantahan terhadap siapa Ahmad? Abdul Pak? Al-Kalam. Apa itu? Kewajiban pertama seorang hamba adalah nazar atau melihat ayat-ayat kauniyah dalam Allah sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ada yang menciptakan kita atau Allah. Gitu ya. Baik. Ahsan. Jadi yang dibahas oleh mereka dalam kutub, ya, kitab-kitab klasik, ketika menyebutkan fawaid ini, mereka semua langsung tertuju kepada falasifah, ahli filsafat dan ahli kalam. Barakallahu fikum. Dari faedah ini terdapat bantahan buat mereka yang menyatakan kewajiban pertama itu bukan tauhid, tapi adalah nazar. Nazarnya bukan dengan nazar tanda kutip dalam kitab fikih, bukan. Tapi nazar yang dimaksudkan adalah melihat alam semesta dan dari situ dia mengambil dalil akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah ideologi yang rusak. Walaupun setelah itu berlalunya zaman, barakallahu fikum, dikembangkan lagi fawaid ini ya. Jadi di dalamnya juga terdapat peringatan bagi pergerakan-pergerakan yang tidak menitik beratkan pergerakan mereka kepada tauhid. Bagian mereka mendahulukan yang namanya imamah, kepemimpinan, ya, meraih kekuasaan, barakallahu fikum, dan menomor sekiankan tauhid. Begitu juga masuk dalam bab ini terhadap orang-orang Rafidhah, yang mereka lebih mengedepankan imam-imam mereka yang mereka sebutkan, barakallahu fikum. Baik. Itu pengembangan dari apa yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, barakallahu fikum. As-saminah yang ke-8, Sayyid ayyabda'a bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Sayyid ayyabda'a bihi, hendaknya memulai dengannya tauhid qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Hendaknya dimulai dari yang namanya tauhid hatta sholat, walaupun yang namanya sholat, ya, walaupun yang namanya sholat, tetap tauhid lebih didahulukan. Baik, barakallahu fikum. Ada poin satu ini, untuk masa kita saat ini mungkin yang akan terkena adalah kelompok apa? Jamaah? Tabligh. Ya, dakwah mereka intinya kepada sholat. Barakallahu fikum. Masalah tauhid jangan dibahas. Itu mengandung perpecahan kata mereka. Kita berdakwah kepada yang muttafaqun alaih saja, yaitu sholat. Mengajak orang sholat.
Karena berdakwah pada tauhid itu untuk saat ini tidak terlalu dibutuhkan. Kenapa? Semuanya sudah muslimin. Ya, sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang belum apa? Sholat. Nah, ya, itu kata mereka. Tapi kita katakan, yang dimaksud dengan tauhid itu bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Yahudi, orang pada zaman Rasul juga mengucapkannya. Tapi masih didakwahkan tauhid kepada mereka. Baik, barakallahu. Kan ya? Yang namanya tauhid bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu. Banyak hal yang harus kita pelajari dari yang namanya tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Barakallahu fikum. Apa saja keutamaannya? Sayyid. Apa saja yang bisa menguatkan tauhid? Apa saja yang bisa merusak tauhid? Barakallahu fikum. Semua butuh untuk dipelajari. Baik. Barakallahu fikum. Rasul sendiri berdakwah kepada tauhid. Ya kan? Selama apa? Selama tugas beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Barakallahu fikum. Baik. Enggak pernah berhenti. At-tasiyah yang ke-9, anna makna ayyuhidullah makna syahadati alla ilaha illallah. Bahwasanya makna bertauhid kepada Allah itu adalah makna syahadat la ilaha illallah. Bagaimana kita tekankan kembali? Ya, ayat yang ke-9 ini menunjukkan bahwasanya makna berucap dari kalimat la ilaha illallah itu adalah bertauhid. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus dibuktikan dengan amalan kesehariannya. Barakallahu. Baik. Al-Asyirah yang ke-10, annal insan qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Yang ke-10 kata beliau, bahwasanya seorang insan terkadang mereka itu termasuk golongan ahlul kitab. Dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Maksudnya, dia tidak mengetahui kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak paham sama sekali tentang kalimat la ilaha illallah. Ini sebagian golongan ahlul kitab. Barakallahu fikum. Terutama yang ada di masa kita saat ini. Ya. Baik. Bisa dikatakan semuanya nggak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Atau mayoritas di kalangan mereka nggak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Atau ya arifuha, mereka Alkitab paham tentang kalimat la ilaha illallah. Paham esensi hakikat dari makna kalimat la ilaha illallah. Lebih paham daripada kaum muslimin. Sebagian ahli kitab ada yang demikian. Barakallahu fikum. Ya. Terutama mereka yang memang secara barakallahu fikum sayyid, secara terfokus mempelajari dinul Islam. Disilakan dengan Islamologi. Ya. Baik. Di universitas luar negeri itu ada studi khusus untuk mempelajari Islam. Baik. Mengupas Islam. Barakallahu fikum. Yang belajar ya campur aduk. Mereka-mereka yang tertarik dengan dinul Islam. Baik. Yang muslimnya ada, yang non muslim juga
juga ada. Tapi dipelajari bukan untuk diamalkan. Ya, Pak? Dipelajari untuk dicari titik kelemahannya. Barakallahu. Dicari-cari. Barakallahu. Baik. Wala ya'manu biha. Tapi dia enggak mau mengamalkannya. Paham tentang mana kalimat la ilaha illallah, tetapi untuk mengamalkannya mereka tidak mau. Barakallahu. Hanya dijadikan sekedar wawasan semata. Barakallahu. Baik. Itu keberadaan ahli kitab. Iya. Ada yang memang mereka itu nggak paham tentang kalimat la ilaha illallah, ada yang paham, namun mereka tidak mau untuk mengamalkannya. Barakallahu. Seperti siapa ya, Pak? Seperti Heraklius. Ya? Dia sangat paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Dia sangat tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti disebutkan dalam riwayat Bukhari ketika dia menerima surat resmi dari Rasul yang mengajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam, aslim taslam, kata Rasul. Islam kamu akan selamat. Jika mendapatkan surat ini, ya, baik. Itu sudah kelihatan tanda senangnya Heraklius barakallahu. Menyambut surat tadi dengan sebaik-baik. Dia mengadakan cross-check terlebih dahulu, memanggil, ya, baik, orang yang berasal dari tempat Nabi. Yang dipanggil adalah Abu Sufyan barakallahu. Ditanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Heraklius membenarkan itu semua. Ya, memang orang ini adalah Nabi yang ditunggu-tunggu, Nabi akhir zaman. Baik. Kalau secara hati, beliau menerima itu semua. Tapi dikarenakan dia barakallahu fikum memiliki pertimbangan yang lain, ya, yaitu pertimbangan kekuasaan, kedudukan. Baik, di tengah-tengah kaumnya dia nggak langsung, barakallahu fikum. Ya, tapi apa? Ingin mengetes terlebih dahulu bagaimana tanggapan baik masyarakatnya, bagaimana baik sikap dari pembesar-pembesar kerajaan yang lain. Barakallahu fikum. Dia memanggil semua pembesar-pembesar kerajaan untuk ikut sidang, barakallahu fikum. Kemudian apa? Pintu-pintu itu semua dikunci. Dia nggak berani bicara, barakallahu fikum, dengan terang-terangan, tapi dia sembunyi di tempat yang tinggi. Iya. Kemudian dia mulai berbicara kepada pembesar-pembesar kerajaan dan menawarkan apa yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh telah datang sebuah surat yang sangat mulia kepada saya, yang isinya lah ajakan kepada kita semua, ya, untuk memeluk agama yang akan membawa keselamatan untuk kita semua. Agama Islam. Ketika mendengarkan rajanya berbicara demikian, langsung semuanya semburat, barakallahu. Semuanya berteriak, histeris, semuanya menolak. Ya, semuanya lari keluar, barakallahu fikum. Ternyata mereka mendapati pintu-pintu sudah dikunci. Dari situ Heraklius tahu, wah, ternyata mereka nggak mau nerima ini. Bahaya kalau saya terus nekat, baik, untuk mengajak mereka. Bisa-bisa apa? Kedudukan saya yang dilengserkan. Akhirnya apa? Ta'alau, sudah. Kembali kalian ke tempat. Saya itu tadi cuma ingin mengetes kalian. Ya. Sebenarnya juga saya sama seperti kalian. Ya. Saya itu tidak setuju dengan dakwahnya Muhammad. Saya ingin mengetahui bagaimana sih kekokohan prinsip kalian dalam agama kalian. Akhirnya apa?
mereka pun kembali mengakukan Heraklius. Barakallahu. Baik. Paham tentang kalimat la ilaha illallah, paham tentang kedudukan Rasul, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Kenapa? Karena masalah dunia. Barakallahu. Baik. Al-Hadiyata Asyrata, poin yang ke-11, At-Tanbih ala Ta'lim bit-Tadrib. Di dalam bab ini terdapat penekanan belajar itu secara bertahap. Dalam mempelajari ilmu agama itu bertahap. Barakallahu fikum. Dan saya rasa ini kaidah juga kaidah yang mundhabit, kaidah yang baku. Ya. Urusan dunia dan urusan akhirat. Untuk mempelajari sesuatu, ya harus ada tahapannya. Tidak bisa untuk menguasai sebuah ilmu, kita mempelajarinya dengan apa? Melompat-lompat. Iya, mencomot bagian ini, meninggalkan bagian yang lain. Bisa sih bisa, namun apa? Hasilnya tidak bagus. Belajar ilmu agama juga demikian. Ada tahapannya. Tidak bisa kita langsung melompat-lompat ketika mengambil ilmu tadi. Barakallahu fikum. Apa fungsinya agar supaya ilmu yang didapatkan tadi benar-benar rosih, benar-benar kokoh. Barakallahu fikum. Baik. Orang ingin bisa bahasa Arab. Iya. Jika dia ingin belajar bahasa Arab, dia harus mulai dari kitab yang paling rendah. Barakallahu. Ini beliau menekankan faedah ini untuk mengingatkan sebagian para penuntut ilmu yang semangatnya itu luar biasa. Ya. Nah, pengen cepat bisa, pengen cepat tahu ilmu agama ini, pengen cepat paham, barakallahu fikum, akhirnya apa? Membagi buka. Iya. Pengen bisa bahasa Arab, ya sudah Ustaz, langsung saja kita belajar Alfiyah Ibnu Malik. Wah, langsung yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Atau enggak semaput gitu ya. Nah, matan jurumiyah saja udah pusing 7 keliling, apalagi matan Alfiyah. Barakallahu fikum. Baik. Itu kata beliau. Jadi untuk mempelajari ilmu harus bertahap. Barakallahu fikum. Ada juga sebagian talib, ya mereka memang memulai dari yang paling rendah. Namun semuanya diambil, ya. Yang paling rendah yang dipelajari, yang pertengahannya dipelajari, yang paling tinggi juga dipelajari. Semuanya dalam satu masa. Barakallahu fikum. Ya, tambah pecah juga kepalanya. Barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, man rama fil ilmi jumlatan kharaja jumlatan. Barang siapa yang masuk dalam sebuah ilmu secara gelondongan tanpa tahapan, maka dia juga akan keluar dari ilmu tadi secara apa? Gelondongan. Barakallahu fikum. Baik. Ibaratnya orang barakallahu fikum ingin mengisi sebuah cangkir atau gelas dengan air. Ya. Tapi air yang digunakan untuk mengisi satu ember sekaligus dituangkan. Barakallahu fikum. Kira-kira apa yang terjadi? Semuanya keluar. Ya. Banyak yang masuk juga banyak yang keluar. Barakallahu. Yang tersisa ya paling sedikit. Jadi itu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya. Barakallahu fikum. Hasilnya juga tidak seberapa. Hingga thariqah yang paling bagus adalah thariqah yang diajarkan bertahap dalam mempelajari agama. Barakallahu. Dimulai dari yang paling kecil, kemudian setelahnya dan setelahnya. As-saniyata asyrata, yang ke-12, al-bada'atu bil ahami fal aham. Memulai sesuatu dari yang paling penting,
kemudian yang paling penting setelahnya. Dalam menuntut ilmu juga demikian, ya. Ilmu syariat itu sangat banyak. Barakallahu fikum. Katakan oleh mereka para ulama bahwasanya ilmu Islam itu bahrun la sahila lahu. Bagaikan lautan yang tak bertepi. Barakallahu fikum. Ya. Seandainya seorang insan itu mulai dari lahir, ya, crawl dari rahim sang ibu, itu sudah pinter, ya, sudah ngerti baca tulis, sudah bisa diajari, sudah paham, sudah bisa menghafal, sampai, ya, dia wafat, itu belum seberapa ilmu agama ini yang dia pelajari. Baik, belum seberapa ilmu agama ini yang dia dapatkan. Sehingga, solusinya bagaimana? Solusinya ya al-bada'atu bil aham al-aham. Kita mengambil ilmu agama ini dari yang terpenting, kemudian yang terpenting setelahnya. Karena kita melihat juga wakil realita yang ada pada sebagian penuntut ilmu, mereka sibuk dengan sebuah ilmu yang ilmu itu barakallahu fikum hanyalah ilmu alat saja. Ya, hanya sekedar wasilah. Tapi mereka lalai dari ilmu yang inti. Ya, sibuk menghabiskan waktunya sampai beruban untuk hanya mendalami ilmu bahasa saja. Tapi nggak pernah belajar yang namanya tauhid, akidah. Nggak ngerti pelajaran yang namanya fikih. Ya, padahal dia doktor atau profesor dalam ilmu bahasa Arab. Tapi apa? Nggak ada barakallahu fikum, nggak ada faedahnya terkait dengan apa? Dengan ilmu agama yang dia miliki. Jadi seorang Muslim harus pandai-pandai mencari ilmu yang lebih didahulukan untuk dipelajari. As-salisata asyrata yang ke-13, masrifuz zakat. Di dalam bab ini terdapat faedah tentang penyaluran zakat. Ya. Tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diserahkan kepada orang yang miskin. Ar-rabi'ata asyrata yang ke-14, kasful alim asyubhata 'anil muta'allim. Seorang alim, orang yang berilmu itu dianjurkan untuk membongkar atau menghilangkan syubhat ya yang ada pada muridnya. Barakallahu fiik. Jadi seorang alim diharapkan untuk menyingkap syubhat yang menutupi pemikiran dari muridnya. Barakallahu fiik. Itu seorang alim yang bijak, tidak membiarkan sang murid ya barakallahu fikum dikuasai oleh yang namanya syubhat. Dari faedah ini mereka para ulama menyebutkan sebuah adab terkait bagi seorang alim, seorang pengajar barakallahu fikum. Seorang pengajar itu barakallahu fikum dimakruhkan atau dilarang dia menyebutkan syubhat ya di hadapan murid-muridnya barakallahu fikum, menyebutkan syubhat namun tidak menyebutkan bantahannya. Nah, namun tidak menyebutkan bantahannya. Dia sebutkan syubhat begitu saja, tidak dia bantah.
bas begitu saja. Syubhat tadi dibiarkan bersokol. Jadi barakallahu fikum pada murid-muridnya. Ini termasuk thariqah yang menyelisihi thariqahnya salah. Menyelisihi dari faedah yang kita sebutkan tadi. Jadi orang muallim, ya, orang pengajar, orang ustaz, orang mubaligh ketika menyebutkan sebuah syubhat itu harus dia sebutkan bantahannya. Baik. Ada syubhat demikian. Ini adalah syubhat yang batil dari beberapa sisi. 1, 2, 3, 4. Barakallahu fiik. Ini beberapa faedah yang beliau sebutkan. Masih ada faedah-faedah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dulu kita bahas dari fawaid-fawaid yang bisa diambil dari bab ini. Adapun fawaid selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.